Peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah terhadap Sekutu. Peristiwa penyerahan pada tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan, terutama di Indonesia, tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita-berita dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, dengan cepat mereka mengetahui berita penyerahan Jepang tersebut. Sultan Syahrir sedang mendengarkan siaran radio BBC London. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 9 malam, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu ialah Sultan Syahrir, Chairun Saleh, Sukarni, Singgi, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang membahagiakan bagi kita semua tentunya. Jadi saya mendengar ini dari stasiun luar negeri bahwa Jepang telah menyerah terhadap Sekutu. Dan itu juga berarti bahwa Jepang sudah memiliki kekosongan. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan. Tapi maksud perkataan Tuhan tadi mengenai mengisi kekuasaan kosong itu apa? Nah, maksud saya, Jepang sudah menyerah terhadap Sekutu, sedangkan Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Jadi sekarang kekuasaan kita sudah mengalami kekosongan dan tidak dijajah. Oh ya, saya mengerti. Terima kasih Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan-kekosongan ini? Maka dari itu mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Aku setuju dengan Bung Darwis. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta Insinyur Soekarno dan juga Bung Hatta untuk segera memutuskan semua hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan Mr. Bumi karena sebaiknya sekarang kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Lebih cepat lebih baik, bukan? Gimana jika kita langsung mengusulkannya saja kepada Soekarno dan Bung Hatta? Saya setuju dengan Rasulullah karena waktu inilah yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta setuju dengan Rasulullah? Mohon tenang dulu semuanya, tenang dulu, duduk di kursi masing-masing. Bagaimana kalau rapat saat ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua pada pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta bersuara. Baiklah Bu, saya setuju. Terima kasih atas informasinya, kami akan pergi dahulu. Terima kasih. Terima kasih semuanya, rapat kita bubarkan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin membahas sesuatu dengannya. Ada Thomas ada di bawah. Untuk apa yang bisa dilakukan? Jadi begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan Bu. Oh ya, kalau begitu silakan masuk. Duduk. Oke, terima kasih Bu, maaf saya buat repot-repot Bu. Sama-sama, kalau begitu saya akan jaga dulu. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang katanya ada orang penting yang dibicarakan. Kalau begitu saya permisi ke belakang dulu, masih banyak hal yang ingin saya. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Apa yang ingin kalian bicarakan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk Indonesia agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami Pak, kami ingin Indonesia merdeka secepatnya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita. Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya jika tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sedangkan militer Jepang masih berada di Indonesia? Itu bisa menggagalkan
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita Jepang menyerah pada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu berita resminya. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin betul bahwa berita ini benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau memang itu keputusan Bung Karno, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, sepertinya hari ini cukup dulu untuk pembahasan kita hari ini karena sudah terlalu lama sepertinya. Jadi, maaf kami mengganggu waktu istirahat Bung Karno. Tidak apa-apa, silakan. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana yang kita bicarakan ini, kita rundingkan kembali dengan Muhammad Hatta dan Soekarno. Setuju. Supaya tidak ada kesalahpahaman. Bagaimana ini? Para golongan muda semakin menuntut untuk menyegerakan proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya secara matang agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 8 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita biarkan saja pendapat mereka? Lagi pula mereka semua masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkan cara dengan matang. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui persetujuan kita. Apalagi mereka tidak percaya berita tersebut. Begini saja, saya mengusulkan bahwa Bung Hatta dan Bung Karno diasingkan saja kepada Jakarta, agar mereka tidak terkena pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju dengan usulan saya? Bagaimana pendapat golongan tua, Bung? Mereka masih kekeh untuk tidak memproklamirkan kemerdekaan secara terburu-buru. Lantas, kapan waktu yang tepat? Inilah kesempatan emas kita. Mereka bersikukuh untuk mengadakan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Dan Bung Hatta mengatakan, jika saya tidak setuju dengan mereka dan sanggup menopang dengan kekuatan sendiri, mengapa datang kepada mereka untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apa kita harus memproklamirkan kemerdekaan kita tanpa mereka? Tidak bisa, orang paling tepat itu hanya Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan perkataan Bung Karni, apalagi pendapat mereka yang berbeda dengan pendapat kita. Bagaimana seperti ini? Kita mengadakan pertemuan tertutup dengan mereka. Semacam penculikan gitu? Tepat sekali. Tapi yang saya bingungkan, kedua tokoh nasionalis itu mending kita bawa kemana? Kemana saja, yang penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif Hendraningrat karena mereka berdua adalah anggota PETA. Ide yang bagus. Saya setuju. Mungkin bisa diserahkan kepada anggota PETA. Bagaimana Latif? Apakah Anda keberatan atau tidak? Baiklah, saya akan berpikir dulu. Sepertinya lebih baik kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok karena di sana dekat dengan PETA. Pasti lebih aman. Benar, saya setuju juga. Benar, saya setuju dengan pernyataan tersebut. Assalamualaikum. Ada apa Tuan malam kesini? Kami bukan bermaksud buat mengganggu istirahat ibu, cuma ada hal penting yang harus dibicarakan pada Bung Karno. Terima kasih. Sama-sama. Tunggu sebentar ya, saya panggil Bung Karno. Kebetulan Bung Hatta sudah mau di sini. Kok perlu saya panggilkan juga? Katanya kalian ingin bicarakan hal penting. Memang hal penting apa yang ingin kalian bicarakan? Apakah berkaitan dengan yang tadi siang? Nah, sebelumnya Bung, kami meminta maaf lagi karena telah mengganggu jam istirahat kamu. Iya, kami datang ke sini untuk membicarakan hal tadi siang. Begini Bung, sebenarnya kami diutus kemari untuk membawa Bung Hatta dan Bung Karno. Kemana? Karawang. Kenapa harus keluar kota? Ini untuk menghindari dari utusan Jepang. Tapi kami tidak mau. Apa-apaan kalian ini?
Sekarang Bung, bukan waktu untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Ini sangat penting Bung. Cepat ikut kami saja. Baiklah, kami akan ikut. Tetapi saya ingin berpamitan dulu kepada Fatmawati. Baiklah, silakan. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas ingin ikut bersama pemuda itu ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa sebenarnya aku tidak. Maaf Bung, apakah pembicaranya telah selesai? Kalau sudah, mari kita berangkat supaya lebih cepat sampai. Baiklah, ayo cepat. Bung Karno, tunggu apa lagi? Waktu inilah yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, saya setuju. Usul dari Soekarno dan Muhammad Hatta. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekarang atau enggak saya tembak kepala kamu. Apa-apaan kalian ini? Tidak Bu, kami hanya ingin kemerdekaan secepatnya diproklamasikan. Namun Bung Karno menolak. Ya tapi tidak seperti ini jalannya. Lagi pula jika Kang Mas tidak ingin memproklamasikan Indonesia saat ini, pasti ia memiliki alasan sendiri. Lalu dengan jalan bagaimana? Kedua pemimpin tersebut yang harus memutuskannya. Ya sudah kalau begitu, masalah kalian kita bicarakan dengan kepala dingin saja, jangan dengan emosi. Apakah saudara tahu tentang keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Enggak, Bung, saya enggak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka hingga tiba di Jakarta. Serta aku akan menjamin hari kemerdekaan pada esok harinya. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah, tapi tolong bantu mereka agar dapat kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi Indonesia akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Jika proklamasi tidak dikumandangkan hingga pukul 12 siang, nyawa saya akan menjadi jaminan. Bagaimana? Janjinya sangat meyakinkan. Bawa dia sekarang. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Maaf Tuan, apakah ada kamar hotel yang masih kosong untuk kami? Maaf, Tuan, untuk kamar semuanya sudah penuh. Jika begitu, terima kasih Tuan. Tapi jika Tuan bersabar ingin menunggu, besok ada kamar kosong untuk Tuan. Tidak usah Tuan, mungkin saya akan pergi menginap rumah teman saya. Baiklah jika itu mau Tuan. Saya pergi dulu. Ya. Kamarnya penuh, bagaimana ini? Bagaimana kalau kita sekarang ke rumah Laksamana Maeda, yang merupakan teman karib saya yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, ini juga merupakan salah satu perwira penyelidikan darat, jadi pasti keamanannya akan terjamin. Saya setuju, karena seperti perkataan Sayuti Melik, keamanannya terjamin. Permisi, selamat malam. Apakah kami bisa berbicara dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, mana dia? Terima kasih. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan saya mendatangi kedudukan saya? Apakah ada masalah yang serius? Sebelumnya kami minta maaf karena mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan berita kebenaran tentang Jepang yang menyerah terhadap sekutu itu. Dari mana Tuan mendengar kabar tersebut? Kami mendengar berita itu dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar kabar tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab atas bangsa Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan itu adalah para pemuda terus mendesak kami agar secepat-cepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya. Iya, saya menyetujuinya. Begini, kalau Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu tersebar, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Rencana kami besok pagi. Jadi apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu apa yang akan kita persiapkan? Rencananya kami akan membuat naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita buat naskahnya bersama di ruang makan. Kami akan melaksanakan rapat tadi pagi yang sempat tidak terlaksana tentang pelaksanaan kemerdekaan Indonesia.
Sejak siang tadi, kami sudah tidak memiliki kebebasan lagi di Jawa. Karena kami harus tunduk pada sekutu, dan kami hanya sebagai alat bagi sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Terauchi dan akan diserahkan kepada PPKI pada pukul 24.00 yang akan dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi, kami bisa membantu. Namun jika sudah lewat dari siang hari, kami tidak bisa membantu. Karena kami harus tunduk pada sekutu, dan kami juga tidak bisa mengubah status QUO, serta sekarang rapat PPKI kami larang. Rasanya terlalu banyak bila kita mengerjakan naskah ini bersama. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya yang mengerjakan naskah ini? Benar, sebaliknya memang mereka lah yang harus menuju ke ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka di sini mendukung kita. Ayo Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Biarkan saya mencatat. Baiklah, jika itu mau, Bung. Bagaimana dengan kalimat pertama? Bagaimana jika kita menggunakan kata proklamasi? Sepertinya itu cocok untuk pembukaan naskah ini. Tentu bagus. Lalu untuk isinya apa? Tunggu, biarkan saya berpikir terlebih dahulu. Ya, saya tahu. Bagaimana kalau dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan? Sepertinya itu bagus, karena kan naskah ini melambangkan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan. Lalu sekarang bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir, bagaimana jika begini? Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Jadinya seperti ini. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Bagaimana naskahnya, Bung? Apakah sudah selesai? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ada kata-kata yang sedikit menjanggalkan, jadi perlu sedikit diperubahi. Apa yang harus diubah? Dalam konsep yang telah Anda sampaikan, ada beberapa keganjilan. Kata tempo dapat diubah menjadi kata tempo. Baik, saya terima. Lalu? Begitu pula dalam tulisan Jakarta 17.08.05 sepertinya akan menjadi lebih jelas jika diubah menjadi Jakarta 17/8 tahun 05. Ide yang bagus. Ada lagi? Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia baiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan segala perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bung. Jadi, Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Terima kasih. Bagaimana yang menandatangani naskah ini kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju. Agar dapat mengacu pada Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih bagus Bung Hatta yang menandatangani proklamasi ini. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami, pihak pemuda lah yang berhak untuk mewakili rakyat ini menandatangani naskah proklamasi. Sedangkan PPKI hanya mewakili Jepang. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju Bung Hatta dan Bung Karno yang menandatanganinya. Sekarang naskah sudah selesai. Sekarang harus kita pikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk melakukan pembacaan proklamasi Di mana? di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan di lapangan Ikada akan menimbulkan bentrok dengan tentara Jepang. Bagaimana jika Tuan Syahrir saja yang pergi di sana untuk mengecek aman atau tidaknya? Saya setuju dengan usulan Tuan Sugianto. Baiklah, saya akan mengeceknya. Ini sudah gawat sekali. Para tentara Jepang sudah siaga di lapangan Ikada. Saya takut jika kita melanjutkan proklamasi ini akan terjadi perlumbaan darah. Bagaimana jika kita mengganti lokasi proklamasi di depan rumah Bung Karno saja? Saya setuju dengan saran Tuan Subarjo. Menurut kalian bagaimana? Setuju. Bagaimana Tuan Syairul? Ide bagus, saya setuju. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan
dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikian naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih sesaat sebelum upacara dimulai. Timurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh Suhud dan Latif untuk mengibarkannya. Suhud, Latif, hei kalian! Tolong jaga bendera ini dengan baik-baik. Kalian telah mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Hormat, gerak! Tegak, gerak!